dulu dengan smartphone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Hakim. Nama saya Rizka Validinisa. Saya Validin Radio. Saya Jessica Musafifa. Saya Konsultan Grafika. Di sini kami akan menjelaskan dari sejarah, kebanyakan, dan cara kerjanya. Baik, kita masuk ke sejarah telepon kabel atau disebut PSTN yang pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Teknologi ini memungkinkan suara manusia dikirim melalui kabel tembaga dalam bentuk sinyal listrik analog, yang dimana PSTN ini menjadi alat komunikasi utama selama puluhan tahun pada zaman itu, terutama di perumahan dan perkantoran. Seiring berjalannya waktu, komunikasi tidak lagi bergantung pada kabel. Muncullah telepon seluler yang menggunakan gelombang radio dan jaringan sel, yang dimana telepon genggam berkembang dari hanya alat telepon menjadi smartphone yang dapat mengakses internet, aplikasi, dan multimedia. Lalu kita juga akan memberikan berbagai perbandingan dan alasan mengapa teknologi beralih dari analog ke digital. Yang pertama, kualitas suara lebih jernih, lalu lebih tahan gangguan atau biasa kita sebut noise, lalu data lebih mudah dikompres dan dikirim, lalu yang terakhir mendukung berbagai layanan seperti suara, data, video, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas cara kerja dari telepon kabel ini dan ada apa saja komponen-komponennya. Jadi di sini ada namanya receiver atau suara dari penerima akan muncul dari sini nih. Terus juga ini ada namanya mikrofon, ini gagang teleponnya. Ini ada namanya hawk switch. Terus juga di sini ada namanya ringer, bunyi dari penerima. Terus juga ada ini namanya keypad. Nah, terus di keypad ini ada volume. Volume ini untuk mengatur dari speaker di sininya nih. Lalu ada juga flash. Flash ini untuk mengenter jika nomornya udah sesuai untuk dituju. Ada juga radial. Radial ini untuk mengulang nomor yang jika kalian salah memencet. Jadi itu aja sih komponen-komponennya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja telepon ini melalui sinyal listrik dan melalui kabel. Pertama-tama nih, kita mengangkat gagang teleponnya. Ketika kita sudah mengangkat gagang teleponnya, hawk switch di sini akan membuka sambungan ke jaringan. Setelah itu pengguna akan menerima nada dial. Nah, nada dial ini sebagai tanda kalau telepon kita itu udah siap untuk digunakan. Setelah itu kita menekan tombol di keypad ini. Nah, setiap tombol yang kita tekan ini akan mengirimkan sinyal atau nada sinyal ke sentral. Nah, dari sentral itulah yang akan mengirimkan sinyal juga ke telepon tujuan. Ketika telepon penerima juga sudah siap, akan bunyi suara atau ringer dari sini. Nah, ketika penerima mengangkat teleponnya, sambungan menjadi aktif keduanya dan juga bagaimana suara kita bisa muncul di sini. Nah, pertama-tama suara kita itu akan ditangkap oleh mikrofon. Ketika mikrofon sudah menangkap, akan menghubungkan melalui kabel yang akan diubah menjadi sinyal listrik. Nah, dari sinyal listrik ini diubah kembali menjadi sinyal suara sehingga akan terdengar suara kita yang jelas. Nah, ketika kita sudah selesai menelponnya, kita meletakkan kembali. Ketika kita sudah meletakkan, hawk switch-nya akan memutuskan aliran sinyal. Nah, jadi seperti itulah cara kerja dari telepon ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja HP dan perannya di kehidupan sehari-hari. Nah, HP adalah perangkat komunikasi yang menggunakan jaringan seluler yang dimana contohnya panggilan, pesan, bahkan mengakses internet akan menjadi sinyal digital. Lalu sinyal tersebut akan dikirim ke base receiver station atau disingkat dengan BTS. Lalu dikirimkan ke jaringan separator inti. Nah, di HP ini ada beberapa komponen penting seperti prosesor sebagai otak dari handphone. Jika tidak ada prosesor, maka handphone ini tidak berfungsi. Lalu ada layar sebagai media tampilan. Yang terakhir ada speaker dan mikrofon sebagai komunikasi suara. Nah, lalu peran handphone di kehidupan sehari-hari, contohnya
akademik seperti pembelajaran daring dan mencari informasi. Dengan adanya HP, kita bisa melakukan komunikasi secara mudah dan lebih efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan fitur dan teknologi antara telepon kabel dengan HP. Nah, untuk mobilitasnya, telepon kabel itu dia tidak mobile karena dia hanya digunakan di satu lokasi, seperti di rumah sakit, di kantoran, dan juga tempat yang hanya menggunakan telepon kabel. Lalu HP dia itu bisa digunakan di mana saja. Nah, untuk fiturnya, telepon kabel tuh hanya menggunakan kayak dia cuma mengandalkan kabel saja. Sedangkan untuk HP dia bisa mengandalkan aplikasi, media sosial, dan lainnya. Nah, sedangkan untuk jenis sinyalnya, telepon kabel itu dia menggunakan sinyal analog karena dia hanya mengandalkan gelombang getaran manusia suaranya. Sedangkan untuk HP dia menggunakan sinyal digital yang dimana dia itu bisa digunakan di mana saja. Untuk mobilnya itu telepon kabel itu tidak mobile, sedangkan untuk HP itu dia mobile. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang contoh penggunaan nyatanya. Itu ada telepon PSTN dan handphone. Telepon PSTN masih digunakan di berbagai tempat seperti kantor lama, hotel, rumah sakit, dan call center. Kalau handphone itu biasanya digunakan untuk komunikasi pribadi dan bisnis. Bisa juga digunakan untuk online, terus media sosial, dan e-wallet. Kesimpulannya, perkembangan teknologi komunikasi mengarah pada kecepatan, ketepatan, dan efisien. Untuk telepon PSTN itu sebagai contoh klasik yang masih digunakan di berbagai tempat. Sedangkan handphone sebagai contoh modern yang digunakan pada kehidupan sehari-hari untuk beraktivitas. Ini cukup sekian pembuatan video dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.